Pak Toto ini orangnya konsisten. Beliau kalau sudah pindah tempat di situ terus. Masya Allah. Istiqomah. Istiqomah. Masya Allah. Jadi wakaf dengan sedekah, Pak ya. Sebenarnya wakaf ini masuk bab sedekah dia. Jadi sedekah itu terbagi menjadi dua, Pak ya. Satu yang sifatnya harta, dua yang sifatnya bukan harta. Ya. Nah, dulu ada sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Saking pengen sedekahnya, Pak. Ya. Tapi nggak punya harta. Waktu malam tuh beliau sampai bangun malam, beliau qiyamul lail, habis itu beliau doa, ya Allah. Ya, Engkau memberikan motivasi bagi kami untuk berjihad ya. Dan bersedekah untuk itu. Tapi saya ditakdirkan tidak memiliki apapun. Ma indi syai', kata beliau. Saya nggak punya apapun untuk bersedekah. Malam itu beliau tuh sampai karena ingin sedekah, sampai sedekah itu bunyi doanya itu tasaddaqa bi kulli muslim min kulli mazlamatin asabatni biha. Saya sedekah dengan cara saya maafkan semua kezaliman yang menimpa diri saya. Dari harta, kehormatan, ya, dari mal, irdi, sama satu lagi itu harta, kehormatan sama jasad. Saya niatkan itu sebagai sedekah. Besok pagi Nabi tanya, tadi malam siapa yang sudah sedekah? Gak ada yang angkat tangan, Pak. Tiba-tiba beliau berdiri, ya Rasul, tadi malam saya doa, saya menjadikan pemaafan saya kepada kezaliman yang pernah menimpa saya menjadi sedekah. Maka kata Nabi, absyir, gembiralah wahai Ulbah, sedekahmu termasuk salah satu yang diterima oleh Allah. Maka sedekah itu ada yang immaterial, ya, dan immaterialnya ini banyak juga, Pak. Ya, nasihat kita ke orang lain itu juga dihitung sedekah. Angkat duri di jalan itu termasuk sedekah. Senyum, senyum itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Ya, begitu. Ada yang harta. Nah, harta ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itulah warisan, zakat. Nah, itu wajib hukumnya. Kita nggak bisa memilih, nggak usah bayar tahun ini, nggak bisa, Pak. Karena itu apa? Wajib hukumnya. Nazar wajib hukumnya. Nah, wakaf ini itu sedekah, tapi dia ada di bagian yang sunnah, Pak. Bersama hibah, infak, ya, wasiat, ya, apalagi hadiah. Tapi memang dia punya sifat yang beda dengan sedekah yang lain. Kalau yang lain sekali pakai habis, sehingga pahalanya itu hanya berjalan sesuai dengan manfaat yang dirasakan saat itu. Misalnya Pak Toto sedekah nasi 1 bungkus ya, manfaatnya habis pahalanya. Nah, bedanya dengan wakaf itu setelah dia berikan, selama itu berjalan, maka selama itu juga pahalanya terus berjalan. Lalu bagaimana hukumnya jika wakafnya ini rusak? Apakah pahalanya juga berhenti? Menurut Imam Syafi'i, pahalanya sudah abadi di sisi Allah. Makanya kan yang termasuk berpendapat kalau aset wakaf sudah mulai rusak, nggak usah dijual, biarkan sampai dia hancur. Kenapa? Karena pahala yang berwakaf itu sudah abadi di sisi Allah. Ya.
Jadi sekalinya Bapak Ibu berwakaf, udah nggak usah khawatir. Ya, walaupun suatu saat dia rusak, ya menurut Imam Syafi'i, pahala itu abadi di sisi Allah dan dia tidak akan pernah rusak. Ya, maka saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa berwakaf. Amin ya rabbal alamin. Ini yang program waktu itu sudah jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu abadi terus itu. Makanya bedanya tuh kan wakaf harus ada nazirnya. Karena dia yang harus memastikan manfaatnya itu jalan agar yang berwakaf itu dia terus merasakan manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan wakaf Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai amal ibadah yang pahalanya akan terus mengalir insyaallah. Ya, suatu saat Bapak Ibu sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, tapi wakafnya masih terus ada di atas muka bumi. Ya, Masya Allah, dan pahalanya akan terus mengalir insya Allah. Itulah orang yang disebut oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu, yang terbaik itu satu, dia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah.